Cerita film Ayat-Ayat Cinta Season 1-2 Season 1. Sebuah kisah cinta dengan latar belakang agama, terutama Islam, dalam kehidupan Fahri bin Abdullah Siddiq. Fedi Nuril adalah pelajar Indonesia yang berusaha menggapai gelar masternya di Al-Azhar. Ia harus berkutat dengan berbagai macam impiannya dan kesederhanaan hidup di Mesir. Ia bertahan dengan menjadi penerjemah buku-buku agama. Semua impian dijalani Fahri dengan penuh antusias kecuali satu, menikah. Fahri adalah laki-laki taat yang begitu lurus. Dia tidak mengenal pacaran sebelum menikah. Dia kurang artikulatif saat berhadapan dengan perempuan. Hanya ada sedikit perempuan yang dekat dengannya selama ini. Neneknya, ibunya dan saudara perempuannya. Pindah ke Mesir membuat hal itu berubah. Tersebutlah Maria Kirgi, Karissa Putri, tetangga satu flat yang beragama Kristen Koptik tetapi mengagumi Al-Quran dan mengagumi Fahri. Kekaguman yang berubah menjadi cinta. Sayang, cinta Maria hanya tercurah dalam diari saja. Lalu ada Nurul, Melani Putria, anak seorang kiai terkenal yang juga mengeruk ilmu di Al-Azhar. Sebenarnya Fahri menaruh hati pada gadis manis ini. Sayang rasa mindernya yang hanya anak keturunan petani membuatnya tidak pernah menunjukkan rasa apapun pada Nurul. Sementara Nurul pun menjadi ragu dan selalu menebak-nebak. Setelah itu ada Noura Bahadur, Zaskia Atia Meka, juga tetangga yang selalu disiksa ayahnya sendiri. Fahri berempati penuh dengan Noura dan ingin menolongnya. Sayang hanya empati saja, tidak lebih. Namun Noura yang mengharap lebih. Dan nantinya ini menjadi masalah besar ketika Noura menuduh Fahri memperkosanya. Terakhir muncullah Aisyah, Rianti Cartwright, si mata indah yang menyihir Fahri. Sejak sebuah kejadian di Metro, saat Fahri membela Islam dari tuduhan kolot dan kaku, Aisyah jatuh cinta pada Fahri dan Fahri juga tidak bisa membohongi hatinya. Season 2. Film ini merupakan kelanjutan dari film yang lalu bercerita Fahri Abdullah. Fedi Nuril saat ini hidup sendiri di Edinburgh bersama asistennya Hulusi, Panji Pragiwaksono. Fahri telah kehilangan Aisyah 7 bulan lalu, saat Aisyah menjadi sukarelawan di jalur Gaza. Sejak saat itu Fahri tidak pernah lagi mendengar kabar tentang Aisyah. Fahri terus menunggu dalam kesedihannya yang mendera hatinya. Kesedihan yang coba dia atasi dengan kesibukannya sebagai seorang dosen dan juga pengusaha sukses di kota tersebut. Fahri juga disibukkan dengan kehadiran Misbah, Arie Untung, sahabat lamanya.
yang ingin menumpang tinggal bersamanya. Fahri seringkali dihadapkan pada persoalan tetangga-tetangganya yang beragam. Ada nenek Yahudi, Katarina, Dewi Irawan, yang sedang mengalami permasalahan dengan anak tirinya. Ada juga Keira McGills, Chelsea Islan, seorang pemain biola berbakat yang sangat membenci Fahri karena dianggap sebagai teroris yang telah menyebabkan kematian ayah mereka akibat bom di London. Fahri mencoba untuk terus menjalankan amanah Aisyah agar dia bisa membantu orang-orang di sekelilingnya. Niat baik Fahri ini seringkali malah membuat salah paham dan menyeret ke persoalan yang lebih rumit dan membahayakan hidupnya. Kehidupan Fahri menjadi semakin rumit ketika hadir Hulya, Tatjana Sapira, sepupu Aisyah yang sekarang sudah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hulya yang ceria dan dinamis menunjukkan ketertarikannya pada Fahri. Hulya bersedia menggantikan peran Aisyah dalam kehidupan Fahri. Fahri ragu untuk membuka hatinya bagi kehadiran Hulya. Itu sama saja dia mengakui bahwa Aisyah sudah meninggal. Fahri masih berharap setiap malamnya Aisyah kembali muncul dalam hidupnya. Semua mendukung Fahri melanjutkan hidupnya bersama Hulya, termasuk Sabina, Dewi Sandra, seorang perempuan terlantar berwajah cacat yang ditampung Fahri untuk tinggal bersama mereka. Sabina yang sudah dianggap saudara oleh Fahri, ternyata tidak saja membantu mengurusi rumah Fahri, tapi juga mampu membuat Fahri melanjutkan hidupnya. Sekian dan terima kasih.